Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Ya, kali ini saya menjelaskan tentang istilah dukun dan kiai. Istilah. Ya, banyak kita dengar tentang kata-kata tentang dukun, tentang kiai. Ya. Nah, itu bahasa dari mana atau itu bagaimana? Kok sekarang itu nama-nama tersebut sering terdengar di telinga kita ya. Kemudian kita menjelaskan tentang kata dari kiai ya, kiai. Kiai itu asli dari ya ibaratnya bahasa Jawa lah, kiai ya. Kiai. Kiai itu asalnya dari kata bahasa Jawa. Dari orang Jawa ya. Berarti kiai itu adalah orang yang ibaratnya itu orang yang dihormati, orang yang dituakan, ya. yang dikeramatkan itu namanya kiai. Jadi kita harus tahu dan paham itu apa itu kiai. Kiai banyak diberikan nama kepada benda, hewan ataupun kata gelar manusia ya ada di depannya, seperti pusaka ya, pusaka Kiai Pleret, Kiai Condong Campur, Kiai Nogososro. Itu dalam bentuk suatu pusaka itu yang dikeramatkan. Kemudian hewan, nah itu Kiai apa ini yang kerbo bule itu, Kiai apa itu, Kiai Slamet, nah itu Kiai Slamet. Nah, itu dikeramatkan dalam bentuk hewan. Kemudian nama-nama ke manusia banyak sekali. Kiai siapa? Kiai Imam Bonjola, Kiai siapa? Kiai Barnawi, Kiai Sultan, Kiai Joko, Kiai Alung, Kiai Arjun, Kiai Marluk, nah, itu banyak sekali. Kiai Brungki, nah, itu Kiai Sueb, Kiai Agung Pranoto, Kiai Agung Pratiwi. Nanti penyebutan itu kita harus di depan, seperti orang yang dituakan, orang yang dihormati. Kalau untuk manusia, karena pandangan orang itu kiai itu orang yang pinter agomo, pinter ini. Saya sudah jelaskan berarti istilah kiai adalah tadi orang yang dihormati, bukan pintar ini enggak. Dihormati, kalau satu benda itu dikeramatkan. Nanti kita harus tahu istilah itu kiai itu apa. Nah, itu tadi kiai itu adalah orang yang dihormati atau dituakan. Mungkin dituakan itu seperti pemangku ketua atau orang yang dihormati di suatu wilayah situ, di suatu tempat itu, atau di perkumpulan apa, tadi itu disebutkan kiai ya. Jadi istilah ini. Kemudian saya jelaskan tentang masalah dukun. Nah ini yang sangat fenomenal, banyak orang berpandangan negatif masalah dukun ya. Kita kupas dan kita kuak apa itu namanya dukun, apa itu sejarahnya dukun ya. Dukun adalah istilah asli dari kata-kata dari Jawa, bukan impor ya, bukan impor. Jadi kata-kata ini asli dari Nusantara, dari Indonesia. Berarti kata-kata ini asli, bukan kaleng-kaleng sarden ya ibaratnya.
Dukun itu asli, kan bahasa impor ya. Dukun itu adalah orang yang pintar. Jadi artinya itu kalau diterjemahkan adalah orang pintar. Orang pintar dia itu orang yang membimbing untuk orang untuk merubah, membimbing untuk kebaikan, dan ada untuk kejelekan. Tapi prosentasenya itu banyak kebaikan, masalah dukun. Tetapi banyak pandangan manusia di kalangan masyarakat atau umum itu mencap dukun itu adalah orang yang jelek, orang yang jauh dari Tuhan. Nah, itu anggapannya begitu. Jauh mbek sing gawe urip bersekutu dengan demit atau setan. Jadi istilah-istilah itu ada salah kaprah ya. Dukun adalah orang pintar. Zaman dulu, kalau istilah-istilah bahasa impor lah itu. Zaman dulu, zaman kerajaan atau leluhur nenek moyang kita, dalam memecahkan suatu masalah atau gangguan apa, penyakit atau gangguan gaib, itu mesti selalu minta tolong ke dukun. Dalam penyembuhan, dalam menyelesaikan suatu masalah, dalam konsultasi. Kemudian banyak bahasa-bahasa dukun yang telah dilupakan, dihilangkan di kalangan kita. Banyak salah kaprah, terbalik. Zaman kerajaan leluhur tidak ada namanya dokter, itu enggak ada, itu kan bahasa impor. Masa sampai nyeluk dokter itu Pak Dukun, wah dipisui rek, ya diseneni. Padahal kalau kita mendalami, itu dukun, itu dokter itu dukun, karena orang pintar. Kemudian kita jelaskan gelar-gelar dukun itu banyak sekali. Jadi orang pintar ataupun dukun itu orang yang pintar dalam hal sesuatu, hal gaib ataupun nyata. Itu perlu diingat ya. Berarti dukun itu bukan pintar hal gaib, ada. Seperti bidan. Kalau zaman dulu itu namanya dukun bayi, dukun beranak, dukun bayi ya, dukun bayi atau dukun beranak. Itu istilahnya zaman dulu. Kemudian tukang pijet, dulu nggak ada namanya tukang itu. Tukang pijet nggak ada. Dulu ya dukun pijet ya. Jadi nggak ada namanya dulu itu tukang. Sekarang kan plakat-plakatan banyak, tukang pijet, tukang urat sarapan, nggak ada. Ini asli bahasa dari nenek moyang kita, leluhur kita. Kemudian orang yang pinter perhitungan, itu namanya dukun petung. Petungan, hitungan, ngitung-ngitung itu, ngitung acara nikah, banjaan nih apa itu, banjaan lahiran, banjaan orang hamil 3 bulanan, apa itu, banjaan apa pernikahan, ketemu apa manten, itu namanya dukun petung. Kemudian dalam penyembuhan
penyembuhan, orang yang menyembuhkan itu nggak ada. Zaman dulu namanya dokter bidan itu nggak ada, mantri itu nggak ada. Dulu namanya ya dukun sowuk, disebul, ataupun penyembuhan disowuk lewat air, apapun media lainnya, namanya dukun sowuk ya. Makanya zaman kerajaan udah ada istilah dokter, nggak ada. Dokter kan istilah kan bahasa impor. Makanya orang kalau disebut dokter diceluk Pak Dukun, yo ngamuk ya. Jadi pisui lah bu, yo opo gendeng wong iku, aku diarani dukun lah. Tetapi kalau kita mempelajari istilah-istilah atau bahasa yang benar, itu benar dukun. Karena kita hidup di Indonesia, bukan di luaran ya. Jadi kita mencermati. Kemudian jadi tadi orang yang pintar dalam penyembuhan penyakit namanya dukun sowuk ya. Jadi istilah dukun itu tidak terpaku dalam orang yang pintar hal gaib, enggak. Ya tadi seperti dukun beranak, dukun bayi, dukun pijet, dukun hitung-hitung, nah itu. Jadi masih banyak lagi istilah-istilah itu yang mengandung kata-kata dukun, hanya dipilah lagi itu dukun apa kan gitu. Jadi tidak semuanya dukun itu dalam hal ahli dalam hal gaib. Nah, kalau orang yang suka menyakiti ya dukun santet, nah ini yang negatif ya, ini yang mengajarkan keburukan, dukun santet. Orang yang mencelakai itu namanya dukun santet. Makanya dukun itu banyak istilahnya, banyak ke hal yang baik. Saya jelaskan tadi dukun bayi beranak, dukun sowuk, dukun pijet, dukun sunat, nah itu dukun calak, sunat itu dukun itu zaman dulu ndak ada. Tuh namanya tukang sunat ndak ada. Dukun calak ya, itu asli bahasa Jawa, bukan impor ya. Gitu. Kalau orang menyelakai ya santet itu tadi, dukun santet, nah itu yang menyakiti orang, membuat orang sakit. Kemudian kok ada metafisika, supranatural, nah, itu bahasa-bahasa keren, bahasa kota. Metafisika itu bahasa impor, nah. Supranatural itu mungkin ya bahasa impor, itu enggak ada dulu zaman leluhur kita, nenek moyang kita enggak ada bahasa supranatural, metafisika, paranormal, itu enggak ada bahasa itu. Itu bahasa keren sekarang lah ibaratnya. Itulah. Jadi perkembangan zaman, orang-orang lebih menggunakan kata-kata keren, meninggalkan bahasa leluhur, bahasa tanah dhewe. Ingat, bahasa tanah kita sendiri itu banyak terlupakan dan banyak dimiringkan. Jadi tidak ada itu istilah keren zaman dulu. Dokter itu tidak ada, penghusada itu tidak ada. Penghusada kan penyembuhan ya, penghusada itu. Dulu ya namanya dukun sowuk,
nyuwuk, nah, itu suwuk. Baik itu penyakit medis ataupun non medis. Kemudian tabib itu enggak ada. Bahasa Jawa leluhur kita atau bahasa Nusantara enggak ada itu tabib, itu bahasa impor. Tabib, tobib, nah, itu enggak ada. Itu bahasa impor. Jadi orang-orang menggunakan kata-kata begitu itu seolah-olah keren, jauh dari kata-kata negatif. Nah, itu tadi masalah istilah tentang dukun dan kiai. Itu tentang ini kon mari teko dukun, wah kok teko dukun mari teko kiai, ngawur ae lho. Jadi situ ya, banyak orang begitu. Tapi orang itu kalau disebut dukun itu marah. Seolah-olah itu kita itu memuja dukun. Memuja dukun. Seperti contoh, kita yang saya jelaskan lagi, yang menyebutkan seseorang itu dukun atau kiai itu adalah manusia, bukan Tuhan yang menyebutkan atau yang memberikan nama. Yang menyebutkan mereka gelar-gelar adalah manusia, ya, manusia. Oh, apa ini? Misalnya Pak Isai lo dukun, Takim lo dukun. Nah itu yang memberikan nama itu manusia, bukan diri kita sendiri ataupun Tuhan. Itu yang memberikan penamaan gelar itu manusia, seperti kiai. Oh, kiai gue yang memberikan gelar itu manusia, bukan Tuhan ya. Seperti kiai, dukun, gus, ustadz, pak kaji, apa itu bunyai, itu bukan Tuhan, bukan diri kita sendiri. Itu yang memberikan gelar itu adalah manusia, ya. Jadi jangan kita salah kaprah ya. Seperti misalnya siapa? Misalnya Ustadz Danu, Ustadz Danu lah, Ustadz Ujang Bustomi lah. Misalnya pergi ke pelosok, ke Lumajang, di pedesaan, dia ke sana, orang nggak tahu namanya. Presiden cak lapo cak sampai nang kene, dia nggak tahu. Coba kalau di Cirebon atau Kuningan, banyak orang mengenal Ustadz Ujang Bustomi. Oh Pak Ustadz, Pak Haji, mereka tahu. Yang memberi gelar itu manusia. Seperti Gus Dur. Gus itu artinya apa? Bagus, kebagusan. Gus itu begitu, bukan Gus itu yang apa-apa enggak. Nah, Gus itu adalah ngecap, dicap lah ibaratnya. Dicap manusia itu adalah manusia yang bagus. Lah kang ya apa lek wong sing gak apik ya salah sing ngekeki jeneng wong mursal, wong ambyar kok diceluk Gus. Tapi ya itulah sekarang zaman sekarang ngawur lah itu. Kita haji kan ya manusia itu. Di luar negeri tidak ada namanya haji itu enggak ada, hanya di Indonesia. Jadi itu kembali lagi kita ke tadi pokok permasalahan, yaitu topik kita masalah dukun dan kiai ya. Tadi kalau orang disebut seperti dukun Sowo, apa itu dukun pitungan, diceluk kiai, was zaman sekarang itu terhormat, padahal itu salah. Itu namanya dukun ya. Kang, dukun itu ndungon itu ya apa sih? Banyak orang tanya-tanya.
dukun itu. Yang tahu itu, yang doa itu, ya itu tadi orangnya, dukunnya sendiri, atau bisa langsung ditanyakan. Misalnya dukunnya jenenge Deden ya. Ataupun Brungge, Kang Deden, sampean ndonga nang banyu iku mang apa yang sampean bacakan? Kemudian Kang Deden menjawab, saya membacakan Al-Fatihah 7 kali. Saya minta kepada Gusti Allah supaya air ini menjadi air penyembuhan. Nah, ini pertanyaan kita, apa Kang Deden ini minta pada demit, minta pada pocongan, minta pada tuyul, minta pada leak? Kemudian kita pergi ke kiai, ya, kiai atau ustadz lah, minta air penyembuhan. Misalnya ustadznya namanya Sukiran ya, ustadznya namanya Sukiran, atau kiainya namanya Sukiran, Kiai Sukiran. Yai, air itu tadi didoakan apa? Oh, tadi saya bacakan Al-Fatihah 7 kali. Saya minta kepada Allah supaya air ini menjadi air penyembuhan dan bisa mengangkat atau mematikan penyakit atau virus. Jadi kesimpulan sampean bagaimana? Dukun tadi, dukun Deden dengan Kiai Sukiran kok sama yang dibacakan? Jadi itu tadi banyak orang mencari, wah pokoknya dukun itu dosa kon, dosamu tidak diampuni sama Tuhan. Sama pergi ke dokter, dosa, lo dosa, karena gak njaluk langsung sih gawe urip. Saya percaya ambek dokter, percaya ambek obatnya, percaya ambek jamune, dosa. Pikir-pikiran yang kurang ngopi, nandukur, srengenge kan ngono. Oh nak ngopi nandukur srengenge. Wis kayak ngono ae. Lur ya, guyon lur ya. Jadi itu. Sama kita pergi ke dokter. Kalau pikiran cekak, sumbu pendek, pada sumbu pendek disumet mercone langsung meledak. Nah, gitu. Sumbu pendek ya, berarti ngopi ini kurang ado. Pergi ke dokter itu juga dosa. Lu kok iso kanggo ya kalau dalam pikiran orang-orang yang sumbu pendek tadi itu minta tolong selain nang Gusti Allah. Ya, gitu. Apa kon njaluk tolong nang dokter iku? Kono njaluk donga kono mbek sing gawe urip kono cek waras kon. Jadi kita membuka ya, kita pandangan kita, pemikiran kita. Dalam hal kita penyembuhan apa, dalam apa ini kebaikan, tidak apa sasa. Yang penting kita tidak menuhankan. Oh dokter itu Tuhanku, dokter itu Tuhanku. Masuk dokter sing nyiptakno sampean. Masuk Kang Deden mau, dukun Deden mau menciptakan sampean, yang memberikan kehidupan sampean. Apa Kiai Sukiran mau Tuhan sampean? Enggak. Kita mendatangi itu adalah usaha dan ikhtiar lewat perantara. Dicap ngene, cap ngene. Musrik. Nah, itu di situ. Ya. Jadi itu penjelasan tentang dukun dan kiai. Jadi jangan salah kaprah. Apa kona dukun? Karena dukun santet lah itu dosa rek. Pasti kan melakukan hal-hal yang jelek, keburukan. Di situ. Jadi istilah dukun dan kiai.
itu sama-sama dari bahasa Jawa, bahasa tanah. Bahasa tanah itu istilahnya adalah bahasa leluhur, bahasa asli, bukan bahasa impor, bukan bahasa kaleng-kaleng sarden ya. Jadi koyok iku iku dukun itu, iya memang dukun. Dukun apa dek iku? Dukun pijet. Iku dukun ta iki? Iya dukun apa dukun suwuk. Lho iku dukun apa? Oh iku dukun bayi. Dukun bayi iku apa iki? Dukun sing apa sing mijet-mijet bayi-bayi sing apa ini? Dukun pijet bayi itu juga ada. Dukun pijet dewasa juga ada. Macam-macam. Biasanya dukun bayi itu yang pijet-pijet itu ada yang disuwuk, ada yang dibenarkan syarat-syarat sing apa sing wis leoan gitu. Karena apa, bayi itu sering panas, kalau mulai banyak kesleo digendong nggak tepaan gitu. Jadi orang-orang cari dukun bayi. Kita tahu istilah-istilah itu supaya kita tidak terjebak. Dukun itu doang, dukun itu istilah pikiran itu, dukun itu pikiran itu orang yang bersekutu dengan demit, setan, pocong, mangwewe gombel, apa jerangkong, istilah jerangkong lah ya. Dulu saya sering ketemu jerangkong dulu ya di sawah-sawah saat saya dolek jangkrik, dan saya hobi lah jangkrik, tempat kuburan, tempat angker-angker wingit, hobi saya. Jadi itu istilahnya dukun dan kiai ya, biar kita tahu istilah baik itu bahasa tanah kita, bahasa leluhur kita sejak dari kerajaan atau leluhur kita yang zaman dulu sampai sekarang itu bahasanya. Tapi sekarang banyak sih disalah kaprakan, bolak balik, itu mendah tadi sikil tadi ndas. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Bila ada perkataan yang kurang berkenan, nggak ngenai, saya mohon minta maaf. Saya juga belajar dan saya sampaikan sesuai dengan pengetahuan saya. Bila ada kata-kata yang kurang benar atau yang salah, saya mohon minta maaf. Dan saya siap menerima saran dan masukan yang membangun. Dan kita belajar tutorial. Kita saling belajar. Selalu berdoa, selalu introspeksi diri, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Semoga apa yang kita hajatkan, yang kita inginkan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.